Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umurid dunya waddin wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita memahami tentang bagaimana memilih sahabat yang baik, yang dapat saling memberikan masukan dalam rangka memperbaiki jiwa kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita jangan sampai salah pilih sahabat. Pilihlah sahabat yang baik, yang sevisi dan semisi sesuai dengan syariat Islam. Menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa wal antashaba jahilan la yarda an nafsihi khairul laka min antashaba aliman yarda an nafsihi. Bersahabat dengan orang yang jahil, orang yang tolol, orang yang bodoh, orang yang dungu. Yang orang jahil itu tidak memperturutkan hawa nafsunya. Itu lebih baik bagimu daripada bersahabat dengan orang yang alim, orang yang pinter, orang yang hebat, orang yang menunjukkan dirinya sebagai orang yang paling bisa memberikan fatwa, namun dia tunduk pada hawa nafsunya. Berikutnya, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari membuat suatu pertanyaan. Fa'ayyu ilmin li'alimin yarda an nafsihi. Maksudnya, ilmu macam apa yang disandang si alim, si pinter, si hebat, si intelektual, si cendekiawan, namun tunduk pada hawa nafsunya itu? Begitu juga sebaliknya, fa'ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi. Kejahilan apa lagi? Kebodohan apa lagi? Ketololan apa lagi? Atau kedunguan apa lagi yang dapat disandangkan pada orang jahil itu, kepada orang bodoh tersebut, kepada orang tolol atau orang dungu yang dimaksud, namun dia tidak memperturutkan hawa nafsunya? Nah, inilah pilihan kita dalam memilih seorang sahabat. Pilihlah sahabat sesungguhnya yang tidak memperturutkan hawa nafsu terhadap dirinya. Oleh karena itu, agar menjadi sahabat kita yang baik, sahabat yang mengajak kita kepada kebenaran, sahabat yang mengajak kita dalam kesabaran untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cerita lebah dan lalat, dua ekor hewan kecil yang berterbangan. Keduanya itu mempunyai perangai kehidupan yang sangat-sangat berbeda dan sangat-sangat menjadi gambaran kehidupan manusia. Lebah atau tawon terbang hanya mencari madu dari rumahnya menuju kembang atau bunga yang harum dan wangi baunya. Tawon atau lebah, ia tidak hinggap ke tempat lain ketika berangkat dari rumahnya menuju kembang untuk mampir, untuk selengekan. Tidak. Lebah juga tidak menyebarkan penyakit.
Bahkan lebah dapat memberikan obat. Lebah mencari madu, tetapi setelah madu terkumpul di rumahnya, setelah terkumpul banyak, ia tidak memanfaatkannya. Akan tetapi, madu-madu itu pada akhirnya dimanfaatkan oleh pihak lain, dimanfaatkan oleh manusia untuk konsumsi serta sebagai peningkatan daya tahan tubuh dan menjadi obat. Lebah atau tawon sangat berbeda dengan lalat. Lalat merupakan hewan yang terbang sebagaimana tawon. Dan hewan ini juga bertubuh kecil seperti halnya lebah itu. Namun peranan lalat dalam suatu kehidupan sangat jauh berbeda dengan tawon, sang pencari madu itu. Lebah itu adalah sang pejuang yang tidak pernah kenal lelah. Berjuang terus dan dia pun tidak berharap hasil daripada perjuangan itu. Namun pada akhirnya hasil daripada perjuangan lebah itu sangat bermanfaat bagi pihak lain, yaitu madu yang dihasilkan oleh lebah-lebah itu. Dan lebah pun tidak memakan madu itu. Jadi madu itu benar-benar dikonsumsikan untuk yang lain saja. Ibarat kata seseorang yang berjuang tidak kenal lelah, tetapi bahwa perjuangannya itu mengandung unsur positif, mengandung kebenaran, maka hasil daripada perjuangan itu hanya diperuntukkan orang lain yang mengambil manfaatnya. Sedangkan lalat adalah hewan yang hinggap di mana saja. Kepada kotoran dia hinggap, kepada roti dia hinggap, kepada nasi dia hinggap, kepada sampah dia hinggap, dan mana saja yang dihinggapi, maka sesungguhnya lalat adalah menyebar penyakit yang bisa merajalela, yang pada akhirnya lalat menyebarkan virus-virus, menyebarkan kuman-kuman, dan apabila roti, nasi, kemudian dimakan oleh manusia, maka tentu manusia itu akan menjadi sakit. Dan ketika manusia sakit, akan menularkan kepada manusia di sekitarnya. Itulah sesungguhnya ibarat kehidupan manusia yang terbelenggu dengan hawa nafsu, berteman dengan tukang pandai besi, pembuat golok, pembuat keris, pembuat pedang, maka minimal kita akan kecipratan bunga apinya. Berteman dengan pedagang minyak wangi, setidaknya kita mencium bau harumnya. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari berpesan kepada kita semua dalam Mutiara Hikmah agar kita senantiasa selektif di dalam memilih sahabat. Utamakan bersahabat dengan orang yang menjaga akhlak terhadap sesama dan juga berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan berakhlak mulia, maka tentu kita akan bisa menjaga hawa nafsu kita. Dan kita semoga akan selalu bisa bersabar untuk menghindari belenggu hawa nafsu itu. Demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.